Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tasya Nurjairen dengan NIM 2403346 dari Prodi Pendidikan Fisika dengan mata kuliah pengantar coding dan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu sistem komputer dan pengantar pemrograman. Yang pertama, yaitu sistem komputer. Jelaskan bahwa komputer adalah alat elektronik yang memiliki input, memproses, menyimpan, dan menghasilkan output. Dan komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, brandware atau pengguna. Yang kedua yaitu fungsi komputer. Komputer memiliki banyak fungsi, mulai dari membantu administrasi, komunikasi, multimedia, pengatur sistem industri, hiburan, hingga membantu dalam bidang kesehatan dan peperangan. Yang ketiga itu generasi komputer. Menjelaskan evolusi komputer dari tabung vakum hingga munculnya smartphone dengan pemrosesan data yang semakin cepat dan canggih. Yang keempat itu komponen sistem komputer, yaitu ada perangkat keras, software, dan firmware. Yang kelima itu ada arsitektur komputer. Jelaskan bagaimana data masuk melalui perangkat input, diproses oleh prosesor, disimpan dalam memori, dan menghasilkan output. Yang keenam itu ada bagian-bagian komputer. Jelaskan bagian-bagian detail komputer seperti casing, prosesor, VGA, hard disk, RAM, motherboard, power supply, mouse, dan keyboard. Yang ketujuh adalah sistem bilangan dan komputer, yaitu komputer memahami bilangan biner 0 dan 1. Selain biner, ada juga bilangan desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, selanjutnya itu mengenai sistem komputer dan pengantar pemrograman. Konsep dasar pemrograman. Pemrograman adalah instruksi dan standar untuk mengatur komputer. Bahasa pemrograman memiliki aturan sintak dan semantik untuk mendefinisikan program komputer. Fungsinya adalah memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai pikir kita inginkan. Terdapat berbagai jenis bahasa pemrograman seperti berorientasi objek, tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah, sampai ke level bawahnya semakin sulit dipelajari manusia, namun cepat memprosesnya. Nah, yang pertama dari sistem komputer ini adalah generasi bahasa pemrograman. Ada generasi beberapa bahasa pemrograman, mulai dari bahasa mesin, bahasa assembly, bahasa tingkat tinggi, bahasa generasi keempat, bahasa berorientasi objek, hingga pengembangan web. Yang kedua itu ada proses pembuatan program, di mana pemrograman menulis kode sumber pada editor teks, kemudian mengubahnya di bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Proses pengembangan kode sumber menjadi bahasa mesin dapat dilakukan melalui kompilasi, interpretasi, dan kombinasi keduanya. Yang ketiga itu jenis bahasa pemrograman. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi dua, yaitu bahasa imperatif dan bahasa deklaratif. Nah, yang keempat itu adalah logika dalam pemrograman. Logika itu membantu kita berpikir secara benar, sistematis, tajam, cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Penerapan dalam logika ada dua jenis, yaitu deduktif umum khusus dan induktif khusus umum. Yang keenam ada yang kelima itu ada algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Di mana contohnya itu dalam penerapan algoritma antara itu penentuan rute perjalanan atau traveling salesman problem, pembuatan garis lurus atau algoritma Bresenham, dan penemuan logaritma. Nah, yang keenam ada penulis algoritma. Algoritma dapat ditulis dengan tiga pendekatan, yaitu pseudocode, bahasa sehari-hari terstruktur, flowchart, diagram alir, dan deskriptif notasi ilmiah. Yang ketujuh adalah contoh algoritma dengan pseudocode. Contohnya yaitu ada algoritma penjumlahan dua bilangan menggunakan pseudocode meliputi judul algoritma, deskripsi, variabel, dan langkah-langkah. Mulai input dua bilangan, jumlahkan, simpan hasil cepat, dan selesai. Nah, sekian dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.